Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin membahas perbedaan oli Deltalup ya. Perbedaan review oli Deltalup dari ya yang punya penulis dengan yang lain ya. Ada yang sama, ada yang enggak sama. Oli Deltalup itu sering dipuji tahan panas atau lebih dingin atau apa. Sayangnya penulis nggak bisa melakukan uji itu. Penulis motornya nggak pernah kena penyakit overheat, nggak pernah ngerasa kepanasan karena ya panas dari mana, mesinnya ada di belakangnya kaki ya, dan anginnya juga angin keluar belakang. Yang dibonceng pun paling yang nggak akan ngerasakan kalau misalnya beneran mesinnya panas, kan udara itu dari depan masuk ke belakang belakangnya spakbor itu kan ada ventilasi udara, itu lari ke belakang, itu anginnya mesinnya kenceng. Angin yang belakang keluarnya ya lewat sela-sela penahan lumpurnya itu langsung ke belakang, nggak lewat kaki rider atau kaki pengendara dulu. Jadi kalau ada masalah overheat ya nggak bisa ngerasakan. Dan penulis sendiri di Almeter nggak ada masalah overheat. Jadi beberapa reviewer ngomong mesin lebih dingin, wah maaf, itu mesin penulis bukan naked ya. Terus yang mungkin beda juga itu adalah pujian terhadap pakai koplingnya. Ya maaf, motor menulis ya Matic nih ya, nggak ada persnelingnya, jadi nggak bisa ngerasakan perbedaan review dari sisi itu. Suara knalpot makin kencang. Kalau dibanding dengan Amsoil Signature ya, jadi oli Deltalup ini kalau dibanding dengan Amsoil Signature emang suara mesin lebih tegas. Tapi ya kalau dibanding Mesran beda ya, beda jauh ya, masih ada bedanya lah. Antara jaraknya Mesran ke Deltalup itu lebih jauh daripada jaraknya Deltalup ke Amsoil. Kalau dari sisi suara mesin atau ketegasan suara knalpot ya, kerasnya suara knalpot. Yang begitu itu kan hubungannya dengan aditif. Jadi aditifnya Deltalup ini masih ya di atasnya Mesran lah ya, pasti. Mesran itu kan minim sekali. Nah kalau Deltalup ya termasuk banyak lah ya, nggak bisa dibilang sedikit. Namun ada beberapa persamaan ya yang bisa diambil. Untuk suara sulit, soalnya cara menilai suaranya ya beda-beda kan, orang beda-beda. Walah, macet. Jak kadung sini masak balik, turuti ae. Jadi kalau ada yang bilang suara itu sulit ya, penulis punya acuan suara sendiri, suara mesin loh ya, kasar enggaknya. Mereka punya acuan suara sendiri. Kadang pendapat mereka agak berlawanan ya. Kalau ada juga yang sepakat dengan penulis. Terus bikin tarikan enteng ini ya, yang perlu diperpanjang.
Ada dua pendapat sih sebenarnya untuk Delta Loop ini ya. Delta Loop ini ya, penulis kebetulan cari-cari info soal Delta Loop ini karena ingin bahas buat review artikelnya ya. Sebelum penulis sudah buat review videonya beberapa kali, tapi review artikel kan belum. Terus nemu beberapa informasi, terus kalian lihat reviewnya orang-orang, wah kok beda ya, gitu. Ya makanya dari reviewernya sendiri juga beda-beda ya. Ya soal tarikan mesin ini ada yang ngomong makin enteng, ada yang ngomong jadi berat, nggak konsisten, macam-macam lah ya. Yang satu ada hubungannya dengan kekentalan. Kalau yang biasa pakai oli encer terus pakai oli kental ya ngomong kental. Yang biasa pakai oli kental terus pakai oli encer ya ngomong ringan. Itu ada hubungannya dengan itu juga. Ada juga yang nggak konsisten ya, berusaha lupa. Itu ngomong di hari kedua tarikan jadi berat. Malamnya ringan, siangnya berat. Nah, kalau itu kayaknya salah pilih kekentalan oli itu. Harusnya dia pakai yang lebih kental. Jadi kalau yang dari kekentalan ini ya relatif ya. Kekentalan oli itu ya, walau sama-sama 10W40 itu ringnya cukup banyak loh ya. Ada yang ring atas, ada yang ring bawah. Jadi 10W40 yang termasuk encer, ada yang 10W40 termasuk kental. Ini beda. Penulis nggak nyoba yang 10W40, penulis cobanya yang 20W50. Tapi yang rider itu milihnya yang 10W40. Ya tentu kemampuannya beda. Penulis juga nggak bisa review penguapannya Delta Loop ya. Karena ya penulis pakainya pendek-pendek dan penulis males nimbang, masa ya 1000 km berkurang. Penulis masalahnya bukan vampir oli tapi fuel dilution. Rasanya belum vampir oli karena bau dari knalpotnya masih belum bau oli ya, kayaknya gitu. Mestinya sih nggak nambah karena penulis ganti olinya termasuk sering ya. Kalau olinya 10W40 tiap 500 atau 400 km, kalau olinya 20W50 baru 1000 km. Terpaksa ini ya, terpaksa. Kalau sekarang akhir ini kalau 20W50 bisa 1500 km lagi. Ya wis lihat nanti aja lah. Soal tarikan berat ringan ini selain karena kekentalan ya, kan kentalan oli macam-macam, Delta Loop juga jual macam-macam kentalan. Nah ada satu lagi yaitu dari sisi spasnya, sulfated asnya, minim tidaknya kerak yang dihasilkan oleh oli mesin. Nah dari sisi kerak jelas bahwa Delta Loop ini lebih sedikit daripada Amsoil. Jadi pakai Pertamax itu tarikan bawah memang nggak keluar semua, tapi tetap lebih terasa nyentak daripada ketika pakai Amsoil Signature. Jadi biasanya kalau pas pakai Mesran Super kan sampai nyentak-nyentak, sampai sulit dikendalikan di RPM rendah itu. Nah ini masih termasuk gampang, tapi sudah terasa sentakannya. Jadi dibanding Amsoil Signature itu memang bagus. Dibanding Fastron Techno itu ya sedikit lebih bagus kayaknya. Fastron Techno yang 10W40 apalagi. Dibanding Prima XP mungkin agak mendingan.
dibanding enduro racing mungkin agak lebih mendingan, apalagi dibanding enduro matic jauh lebih baik. Nah, cuma kalau dibandingkan meseran ya beda lah ya, beda levelnya masih ini. Dan ya mereka yang ngomong ringan itu pembandingnya juga ya oli-oli yang penulis sebutkan tadi, ada Pastron Techno, ada enduro racing, ada Federal Racing, ada apa lagi, Yamaha, wis pokoknya oli elek-elek lah wis. Dibanding oli yang kayak gitu-gituan ya, yang KW-nya di bawah ya, oli yang nggak layak pakai itu, ya emang enduro masih cukupan lah. Tapi kayaknya cuma itu aja. Ada satu yang apa namanya, banyak sih yang sepakat. Banyak yang beberapa hal yang sepakat penulis dengan reviewer lain. Cuma apa, ada misalnya kayak itu loh, warna oli ketika di drain. Warna oli ketika di drain kalau bening itu ya mestinya disebut jelek lah ya, jangan dianggap bagus. Kalau misalnya banyak oli lain itu udah keruh semua. Tapi kalau Delta Loop itu kayaknya masih termasuk yang membersihkan lah. Ada yang ngedrain warna olinya sudah hitam juga kok soalnya. Ini waktu RPM rendah kayak gini, tarikan mesin masih termasuk oke lah dibanding sebelumnya ketika pakai Amsol Signature. Ada beberapa hal yang sepakat ya, seperti misalnya pemakaian jangka panjang, pemakaian touring. Nah itu kebanyakan ngomong kalau untuk touring kurang bagus. Padahal apa, mereka nggak pakai yang model-model tertentu ya. Ada yang pakai multipurpose, ada yang 10W40, ada yang apalagi ya, SAE 40. Sementara penulis pakai yang 20W50. Sebenarnya kalau ada yang SAE 50 penulis pengen coba, tapi nggak tahu ada nggak itu, rasanya kok nggak ada. Yang jelas dari coba yang 20W50 ini olinya masih termasuk yang kurang bagus ya. Kurang bagus itu kalau bandingannya dengan meseran super lah minim. Meseran super pun menurut penulis masih kurang bagus. Nah ini lebih parah daripada meseran super. Bandingannya setaranya dengan ya Prima XP dan Enduro Racing. Enduro Racing yang menulis coba 20W50 juga, Prima XP yang 20W50. Yang lemah di apa, Delta Loop. Mengapa kok banyak yang bilang dipakai jarak jauh, dipakai touring kurang cocok, cocoknya dipakai deket-deket tok. Itu adalah kestabilan kekentalan. Ada dua soal kestabilan kekentalan ini yang kurang bagus. Yang satu adalah kestabilan kekentalan karena share-nya ya, temporary share stability-nya. Jadi perubahan sementara kekentalan karena kena kocokan-kocokan RPM tinggi atau pemakaian pemakaian jauh ya. Sekali jalan misalnya 100 km gitu ya, 50 km kayak gitu. Itu Duraloop beberapa vlogger nyebut kurang bagus. Nah, kelemahan dari oli ini menurut gua adalah kalau untuk dipakai jangka panjang dalam durasi riding yang lama gitu kan bro, gua ngerasa kayak oli ini sedikit kayak
apa ya, underperform gitu loh bro. Jadi kayak sedikit kehilangan tenaganya gitu, nggak tahu kenapa, kayak sedikit kayak lebih ngempos gitu loh bro. Gue nggak tahu kenapa ya. Intinya adalah kekurangan yang pertama itu ketika kita pakai oli ini dalam durasi riding yang lama, gue ngerasa kayak si oli ini itu terlalu apa ya, gak nyaman aja gitu buat riding. Kayaknya ketarikan tuh berasa banget sedikit hilang gitu bro. Penulis setuju, karena ya kemarin sore baru tahu digeber-geber nggak stabil gitu, jadi makin encer suara mesin. Pas waktu mau masuk rumah itu kemarin kasar kedengarannya, cukup jelas suara kasarnya, nggak sekasar ketika pakai Amsoil Signature, tapi termasuk kasar bila dibanding misalnya dengan Prima XP, termasuk kasar dibanding dengan misalnya Enduro Matic, Enduro manapun lah. Kasarnya sudah selevel dengan Shell Advance Ultra. Jadi sementaranya itu kurang baik. Terus yang permanennya juga kurang baik. Jadi oli itu kan dari hari ke hari bakal makin encer. Nah, ini Delta Loop Adventure ini termasuk yang kurang baik juga. Lebih bagus Prima XP, lebih bagus Enduro, lebih bagus apa sih? Lebih bagus, ya banyak yang lebih bagus ya. Ketahanan kekentalannya mungkin kayak Shell kali ya. Jadi dibanding oli-oli lain ya, menurut penulis ketahanan kekentalan permanennya termasuk kurang lah. Dari ketahanan kekentalannya ya termasuk kurang bagus, makanya mungkin penulis nggak akan pakai Delta Loop lagi lah, karena penulis sudah pilih yang kental kok, masih kurang awet. Menangnya ini ya cuma di tarikan bawahnya lah. Agak lebih unggul dari oli-oli yang lain, jelas lebih unggul daripada oli yang parah-parah yang kualitasnya di bawah standar. Tapi ya itu, dengan mengorbankan apa namanya, ketahanan olinya lah. Jadi ini olinya mungkin viscosity index improvernya masih termasuk yang murahan lah ya. Ya jelas kalau dibandingkan Yamaha, ada soalnya yang membandingkan ya dengan Yamaha. Banding Yamaha emang lebih bagus lah. Yamaha kok jadikan perbandingan, nggak cocok ya. Bandingan oli apalagi Wastron Techno. Kalau sama yang 10W40 mungkin setara, tapi kalau dengan yang 15W50 masih bagus 15W50 menurut penulis. Untuk habis digeber-geber ini loh ya. Karena kalau penulis pakai 15W50 berangkat halus, pulangnya juga halus, sampai rumah halus, sampai kantor halus kayak gitu. Soal top speed ya, penulis tadi pagi lihat ternyata top speed nggak bisa lebih dari 113 ya tadi pagi. Ya terpaksa terpaksa harus bilang normal, karena pakai oli lain kayak gitu juga.
Jadi aditif untuk apa istilahnya, molybdenumnya termasuk biasa ya. Tapi kalau dibanding dengan sel Advance Ultra ya lebih bagus lah, karena sel Advance Ultra itu kan menghalangi top speed ya. Wah, ini anginnya kencang, ini repot, nggak bisa ngukur 0-100 lagi kayaknya ini ya. Repot juga karena penulis pengen ngukur ngukur 0-100 untuk berikutnya dipakai uji aditif Klinos. Ini kalau dipakai betot gini gak ono tarikan nih. Ini tarikan tengahnya kurang ini, jadi lega emang, tapi dibilang bersih ya nggak bersih-bersih amat, sehingga ya tarikan di tengah ya kurang lah ya, tengah ke atas kurang. Iya kayaknya anginnya kencang nih, nggak bisa 0-100. Apalagi ya soal pemakaian jarak panjang, pemakaian touring sudah, apalagi ya yang sepakat itu ya. Ada kok satu lagi, penulis lupa. Apa ya? Gak ada catet dulu ya. Duh, lupa. Ya, dari tadi lupa terus. Apa ya? Kalau dari pemakaian ya, ada beberapa yang makainya nganggep 4.000 kepanjangan, cocoknya 2.000 atau 3.000. Penulis ini termasuk yang kalau pakai oli lama-lama terus ya kalau di motor sehat. Tapi ya karena ini motornya penyakitan, fuel dilution ya, penulis nggak akan bisa pakai lama ya, nggak bisa pakai berapa 5.000. Padahal di motor-motor lain pemakaian 5.000 km adalah pemakaian normalnya penulis. Itu pakai Fastron Techno ya, pakai Fastron Techno tanpa tambahan apa-apa, itu pakai 5.500 bisa. Bahas apa lagi? Wah, lupa apa yang beda ya. Yang jelas kalau apa untuk jarak jauh gak bagus, untuk pemakaian lama belum tahu. Kalau untuk mengatasi fuel dilution kayaknya nggak mampu. Kalau apa untuk geber-geberan ya, kalau gebernya cuma 1 lap mungkin cocok, kalau berlap-lap kayaknya nggak cocok. Ini yang adventure yang 20W50. Ironi juga karena namanya adventure, tapi menurut penulis nggak tahan ya, nggak tahan jarak jauh. Ya wis lah, penulis ingin bahas oli Mavic ya. Suara mesin kasar ini, jadi iya, taunya cuma setelah hari keberapa ini, 92 km, pemakaian 92 km. Jadi kekentalan dari 500 meter itu sudah mulai kasar. Terus penulis pakai pelan-pelan, suaranya kasar. Itu artinya aditif JDDP nya minim.
atau kemampuan dari olinya sendiri juga kurang licin. Jadi jelas bukan oli mineral, tapi termasuk semi sintetik atau lebih atasnya. Penul coba geber-geber, kecepatan tinggi, suara jadi makin halus, tapi nggak sampai meningkatkan top speed. Jadi ini artinya ada additif moli, tapi mungkin molinya yang moli MOS2, mungkin penulis perkirakan begitu. Atau jumlah aditif molinya nggak banyak-banyak banget. Terus kembali ke Mavic ya. Mavic itu penulis tadi lihat-lihat kaget, penulis lihat ada iklan Mavic itu yang pakai demo oli di apa jenenge, di blender, di apa no, iya apa namanya, yang untuk buat kue itu apa jenenge, buah apa jenenge alat itu, habis pakai dikocok-kocok lah, pakai pengocok, alat pengocok, mixer, pakai mixer. Nah itu pakai mixer tangan, diputer-puter bisa naik, terus diuji-uji, lihat lengket-lengketnya, terus lapisannya macam-macam. Wah, ini persis seperti iklannya Delta Loop ya. Pada saat gigi bergerak, oli biasa berbusa. Setelah berbusa, bagian atas kering. Pada saat gigi berputar, kemanapun gigi berjalan, oli ikut melumasi. Kalau bos perhatikan bagaimana reaksi oli ini, dia sudah mulai berbusa. Jalan, oli langsung turun ke bawah. Jadi gear kering. Dengan putaran sedikit bisa naik oli. Kendaraan tidak jalan berhari-hari pun oli tetap lengket di gear. Karena dia punya film oli yang sangat kuat, yang mampu melindungi. One feature of Omega 690 is that it does not cause a build-up of air bubbles. Air causes oxidation and acid build-up. Oxidation and acids cause corrosion. Air bubbles also create pressure and cause leaks and oxidation within the complete lack of oxidation within the Omega. Notice that the competitor oil failed to cling and clearly flings off the metal. Omega 690 clings and climbs. Atau lebih tepatnya Omega Oil. Jadi Omega Lubrikan itu kan kalau bikin demo, kalau enggak di gear yang olinya itu bisa selalu nempel pada gear karena sifat tackiness-nya yang tinggi. Kalau enggak gitu yang model mixer itu, di mixer itu kan disebut olinya itu bisa minim oksidasi, minim oksidasi, minim apa jenenge, minim buih. Jadi buihnya bisa sedikit. Nah, demonya oli Mavic itu ternyata seperti itu juga. Jadi ya, oli Mavic itu menurut penulis hampir sama kayak Delta Loop, yaitu rebrandingnya oli Omega, atau oli pakai bahan oli sendiri terus ditambahi aditifnya Omega, oli Omega. Mungkin seperti itu, kesannya penulis seperti itu. The conventional oil flings straight off the gears and it doesn't cling. The Omega 690 clings and climbs the rapidly moving gears easily. This means that even if a system acquires a leak, the gear train remains completely protected in oil that has climbed the components. Oli Omega itu apa jelek atau bagus? Ya nggak tahu lah. Yang jelas penulis sekarang, menurut penulis, oli Delta Loop ini termasuk kurang baik.
aduh lupa, ada satu topik lagi yang pengen penulis bahas, persamaan antara penulis dengan vlogger lain, tapi lupa ya. Apa ya yang belum dibahas dari sifat oli. Terhadap panas jelas enggak, perubahan suara knalpot sudah, pengaruhnya akselerasi sudah. Yang jelas banyak yang review Delta Loop itu waktu pas pertama pakai, katanya janji akan review lagi, tapi penulis lihat di videonya nggak ada afterwoodnya ya, awal-awal tok. Terus pembandingnya juga oli, nggak ada yang membandingkan dengan Vestran, bandingkannya paling dengan Enduro kalau yang dari Pertamina atau Fastron. Seringnya membandingkan dengan Shell, dengan Yamaha Loop, dengan AM Oil mungkin enggak ya. Ya wis lah, gitu aja wis ya. Lupa penulis, nanti kalau inget ya penulis selipkan kapan. Yang jelas oli Delta Loop sekarang sudah mulai kasar lagi ya. Jadi kalau masih ada pilihan lain, pilihan oli lain aja dulu lah. Nanti kalau pemakaian jangka panjang ya penulis belum selesai ini pakainya. Ya segitu aja lah. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.